Tema: Simson, kuat karena Tuhan, lemah karena dosa. Nas Alkitab, Hakim-Hakim 13-16. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang tokoh yang sangat terkenal dalam Alkitab, yaitu Simson. Ketika mendengar nama Simson, banyak orang langsung mengingat kekuatannya. Ia merobek singa dengan tangan kosong. Ia mengalahkan 1.000 orang Filistin hanya dengan tulang rahang keledai. Ia merobohkan tiang-tiang kuil Dagon. Namun, di balik kekuatan yang luar biasa itu, ada sebuah pelajaran besar. Simson tidak jatuh karena musuhnya terlalu kuat. Simson jatuh karena ia tidak menjaga hatinya. Saudara, banyak orang mampu mengalahkan musuh di luar, tetapi gagal mengalahkan dosa di dalam dirinya. Poin pertama, panggilan Tuhan selalu lebih dulu daripada kekuatan manusia. Sebelum Simson lahir, Tuhan sudah memilihnya. Malaikat Tuhan datang kepada ibu Simson dan berkata bahwa anak itu akan menjadi penyelamat Israel dari tangan orang Filistin. Artinya, Simson bukan orang biasa. Ia lahir dengan tujuan ilahi. Begitu juga dengan kita. Tidak ada seorang pun yang lahir secara kebetulan. Tuhan memiliki rencana bagi setiap hidup kita. Mungkin kita tidak memiliki kekuatan seperti Simson, tetapi Tuhan memberikan karunia, talenta, dan panggilan yang berbeda kepada setiap orang. Pertanyaannya adalah, apakah kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan? Poin kedua, karunia besar tidak menjamin kehidupan yang benar. Simson sangat kuat, tetapi karakternya lemah. Ia berkali-kali mengikuti keinginan daging. Ia memilih wanita yang tidak takut akan Tuhan. Ia mengabaikan nasihat orang tuanya. Ia bermain-main dengan dosa. Saudara, dosa selalu dimulai dari hal yang dianggap kecil. Tidak ada orang yang langsung jatuh. Semua dimulai dari kompromi, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya seseorang kehilangan hadirat Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan bermain-main dengan dosa, karena dosa selalu menjanjikan kenikmatan sesaat, tetapi akhirnya membawa kehancuran. Poin ketiga, dosa membuat kekuatan rohani hilang. Delila terus membujuk Simson. Akhirnya Simson membuka rahasia nazarnya. Rambutnya dipotong. Musuh datang. Tetapi Alkitab berkata sesuatu yang sangat menyedihkan. Simson bangun seperti biasa. Ia berpikir bahwa ia masih memiliki kekuatan. Tetapi ia tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Saudara, inilah bahaya kehidupan rohani. Seseorang bisa tetap datang ke gereja, tetap melayani, tetap bernyanyi, tetapi sebenarnya sudah kehilangan keintiman dengan Tuhan. Kita mungkin masih terlihat kuat di depan manusia, namun Tuhan melihat keadaan hati kita. Mari kita menjaga hubungan dengan Tuhan setiap hari. Poin keempat, Tuhan masih memberi kesempatan bagi orang yang bertobat. Simson ditangkap. Matanya dicungkil, ia dijadikan budak, ia dipermalukan. Tetapi Alkitab berkata, rambutnya mulai tumbuh kembali. Ini bukan sekedar tentang rambut, ini adalah lambang kasih karunia Tuhan. Selama masih ada pertobatan, masih ada pengharapan. Selama seseorang mau kembali kepada Tuhan, kasih-Nya tetap tersedia. Tidak peduli seberapa jauh kita pernah jatuh, tidak peduli seberapa besar kegagalan kita, Yesus masih membuka tangannya. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup mengampuni, Dia sanggup mengangkat kembali kehidupan yang hancur. Penutup. Pada akhir hidupnya, Simson berdoa, Tuhan, ingatlah kiranya kepadaku. Tuhan menjawab doa itu. Dengan kekuatan terakhir yang diberikan Tuhan, Simson merobohkan kuil Dagon dan mengalahkan lebih banyak musuh daripada sepanjang hidupnya.
Saudara, lebih baik mengakhiri hidup dengan setia daripada memulai dengan hebat tetapi berakhir dalam kegagalan. Jangan hanya mengejar keberhasilan, kejarlah kekudusan. Jangan hanya mengejar kekuatan, kejarlah hadirat Tuhan. Karena kekuatan sejati bukan berasal dari otot, kekuatan sejati berasal dari Roh Kudus. Hari ini Tuhan memanggil kita. Jika ada dosa, tinggalkan. Jika ada kepahitan, lepaskan. Jika iman mulai dingin, bangkit kembali. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup menguatkan. Dia sanggup memakai hidup kita kembali. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ampunilah kami jika selama ini kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri daripada mengandalkan Engkau. Jagalah hati kami agar tidak bermain-main dengan dosa. Pulihkan setiap orang yang telah jatuh. Bangkitkan kembali semangat kami untuk hidup kudus dan setia. Biarlah Roh Kudus memimpin setiap langkah kami sampai akhir kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.